Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, karunia dan kebaikannya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan. Di pagi hari ini kita kembali dapat memenuhi panggilan Allah taala melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah taala membukakan pintu barokahnya untuk kita semua. Seperti doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu keberkahan bagi umatku di setiap pagi hari mereka. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memasuki bahasan pada golongan orang-orang yang berbicara dengan ucapan zikir kepada Allah. Di antara golongan yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang meluangkan waktunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini yang menjadi wasiat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil seorang sahabat bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi dalam satu kesempatan Rasul memanggil sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Muaz, "Ya Muaz, wallahi inni la uhibbuka." Demi Allah, sesungguhnya aku sangat mencintaimu wahai Muaz. Jadi Rasul sampai bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, demi Allah aku sangat mencintaimu wahai Muaz. La tada'anna duburu kulli salatin an taqul, jangan engkau tinggalkan pada setiap engkau selesai salat. Bacalah doa yang mulia ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini pesan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Di mana makna doa ini ada 3 hal yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu berzikir kepadamu. Kita memohon pertolongan Allah supaya kita dimudahkan lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Dimudahkan hati kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika.
Karena kalau bukan pertolongan Allah, kalau bukan karena rahmat Allah Ta'ala, hati itu dibuat jadi lalai. Hati itu disibukkan dengan mengingat selain Allah Ta'ala. Hati itu bisa saja disibukkan dengan urusan-urusan selain kebaikan. Karena para ulama salafus saleh mengatakan, nafsuka illam tashghalha bil-ta'a syaghalat-hal ma'siyah. Jadi kalau jiwa itu tidak disibukkan dengan kebaikan-kebaikan, maka akan disibukkan dengan keburukan. Nafsuka illam tushghilha bil-ta'a syaghalat-hal ma'siyah. Ya. Jadi kalau jiwa itu tidak diikat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak dikoneksikan dengan Allah, maka akan disibukkan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di doa tadi yang kita minta itu adalah Allahumma a'inni ala dzikrika. A'inni itu artinya lah, ya Allah tolonglah aku, bantulah aku agar selalu berzikir kepadamu. Ini kalau bukan karena rahmat Allah, bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Yang kedua, permohonan kita di doa tadi adalah wasyukrika. Tolonglah aku ya Allah agar selalu mensyukuri karunia yang telah Engkau berikan kepadaku. Demikian juga bersyukur tidak mudah. Bersyukur akan terjadi apabila kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau hamba itu benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah taala la azidannakum, aku akan tambah karunia dan nikmatku kepada mereka. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi apabila hamba-hambaku menkufuri nikmatku, firman Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, firman Allah. Maka ini dibutuhkan pertolongan Allah Ta'ala untuk kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Dan pagi hari ini para jamaah, kita wujudkan syukur kita kepada Allah. Kita dikasih sehat, dikasih waktu, kita bisa penuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langkah kita menuju masjid ini mudah-mudahan menjadi tanda syukur kita kepada Allah. Kita penuhi panggilan Allah Ta'ala melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini mudah-mudahan menjadi tanda kita bersyukur kepada Allah. Kita duduk dalam majlis ilmu sampai waktu syuruk ini, insyaAllah mudah-mudahan tanda bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Jadi kita awali bersyukur itu dari pagi hari para jamaah, ya. Bahkan kita baru terbangun saja dari tidur, ya, kita langsung ucapkan apa? Alhamdulillah. Itu syukur sebenarnya. Orang-orang beriman itu diajarkan setiap pagi harinya bersyukur kepada Allah. Begitu kita terbangun dari istirahat kita, kita sudah mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, ya. Bahkan ada satu kalimat kata Nabi SAW. Ini doa ini ada di dalam zikir pagi dan petang, ya. Kalau orang membaca doa ini kata Rasulullah, maka berarti dia telah mensyukuri nikmat Allah Ta'ala pada pagi hari itu atau pada hari itu. Allahumma kalau di pagi hari, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika, jazakumullah khairan, faminka wahdaka la syarika la, falakal hamdu wa lakas syukru. Ini doanya kalau di pagi hari, Pak. Kalau di sore hari, depannya diganti sedikit. Allahumma ma amsabi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukru. Rasul mengatakan barang siapa yang berdoa dengan kalimat ini di pagi harinya atau di sore harinya, maka hari itu dia sudah tunaikan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika. Ya Allah, tidaklah ada nikmat pada satu hamba yang Engkau berikan kepadaku itu kecuali hanya darimu. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak. Apa itu la syarika lak? Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Engkaulah yang memberikan semua nikmat itu. Faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukru. Bagimu segala pujian
dan hanya kepadamu lah ya Allah kami bersyukur. Apa sabda Nabi SAW? Barang siapa membaca kalimat ini setiap harinya, maka dia sudah tunaikan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga itu pentingnya para jamaah untuk membaca zikir pagi hari dan juga membaca zikir sore hari. Fadilahnya banyak sekali. Fadilahnya sangat luas sekali. Bacaan zikir di pagi hari dan bacaan zikir di sore hari. Kemudian yang kita minta yang ketiga kepada Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama adalah wa husni ibadatika. Tolonglah ya Allah agar aku selalu beribadah dengan sebaik-baiknya. Artinya adalah dengan bertambahnya umur kita, bertambahnya usia kita, maka kita berharap bertambah juga amal soleh kita. Wa husni ibadatika. Semakin kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Mungkin di masa lalu ada kekurangan ibadah kita, ada ketidaksempurnaannya, maka waktu sekarang inilah kita perbaiki ibadah-ibadah kita. Wa husni ibadatika. Dan ibadah kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini jadi bekal kita semua para jamaah, ya. Bekal kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kita bawa para jamaah. Harta kita tinggalkan jadi warisan untuk anak-anak kita. Keluarga kita tinggalkan. Yang hanya kita bawa adalah al-amalus soleh, amal soleh kita. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan dalam sebuah riwayat yang sahih, ketika manusia dimasukkan di alam barzakh atau di alam kuburnya, ketika dia berada pada malam pertama di alam kuburnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba didatangi oleh sosok makhluk. Makhluk ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu harum, wajahnya begitu membahagiakan. Lalu orang itu ditanya oleh si fulan yang meninggal dunia ini, "Ya fulan, man anta?" Ya, siapakah Anda wahai si fulan? Maka ia mengatakan, "Ana amaluka shalihu fid dunya." Aku ini merupakan amal-amal solehmu yang dulu di dunia. Salatmu, puasamu, baca Qur'anmu, zikirmu. Inilah wujudnya sebagai makhluk yang baik, kata orang tadi. Aku akan menemanimu di dalam alam kubur ini, dalam alam barzah ini. Ini yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada teman terbaik kita kecuali al-amalus soleh, amal soleh kita. Ini hadis yang pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa tadi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian riwayat yang kedua dari Rasulullah SAW dari sahabat yang mulia Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ahabbul kalami ilallahi arba'un. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala arba'un, ya. Arba itu berapa? 4. Ada 4 kalimat, kata Nabi, yang paling disukai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar Allah taala cinta, tetapi paling dicintai oleh Allah. 4 kalimat itu sabda Rasulullah SAW, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada berapa kalimat, Pak? Ada 4. Jadi zikir itu kalau disimpulkan para jamaah, setiap kalimat yang mengandung 4 hal ini. Ya. Jadi mungkin kita bertanya-tanya, Ustadz, apa bedanya antara zikir dan doa? Ya, zikir dan doa terkadang agak mirip-mirip ya, zikir dan doa. Para ulama menyimpulkan atau memberikan definisi yang sederhana, zikir itu umumnya terdiri dari 4 hal. Pertama, di dalamnya ada tasbih kepada Allah, ada tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, ada tahlil kepada Allah, dan ada takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebut dengan zikir. Ya. Tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Berarti kesimpulannya adalah ucapan seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu disebut dengan zikrullah. Karena di dalamnya ada
tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ada mengikrarkan tauhid kepada Allah, tahlil, dan ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau ada ucapan yang terkandung salah satu dari 4 hal tadi, itu disebut dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Ya, zikir dan wirid itu sama, ya. Yang sering dibedakan oleh para ulama yaitu zikir dan doa, ya, zikir dan doa. Zikir ini lebih luas sebenarnya, ya, mencakup di dalamnya baca Al-Qur'an, mencakup di dalamnya juga salat, mencakup di dalamnya juga berdoa. Berarti zikir itu sebutan yang lebih apa, Pak? Lebih luas, ya. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat agar engkau mengingat aku. Berarti orang yang salat sebenarnya orang yang sedang dalam keadaan apa, Pak? Zikir. Mulai dari kita takbir Allahu Akbar sampai kita salam, itu sebenarnya kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi salat itu sendiri udah merupakan bagian apa? Zikir. Tapi ada orang yang salah tafsirin ayat ini para jamaah, ya. Ada yang mengatakan wa aqimis salata li dzikri, artinya engkau sekedar ingat saja salat itu, engkau sudah salat. Jadi sekedar ingat, maka disebut dengan apa? Eling. Apa eling itu, Pak? Ingat. Sekedar ingat aja dia bilang udah salat. Maka ada orang tuh yang ibadah salatnya cuma hanya ingat doang, ya. Ini salah menafsirkan ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'annya itu berbunyi wa aqimis salata li dzikri. Imam Ibnu Katsir mengatakan orang yang menunaikan salat, orang yang sedang menjalankan salat, hakikatnya adalah sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar ingat doang lalu salatnya tidak dikerjakan. Dia mengerjakan salat, dan salat itu bagian daripada apa? Zikrullah, ya. Karena di dalam salat itu ada apa, Pak? Ada baca Al-Qur'an, ada tasbih kepada Allah. Coba waktu kita ruku, Pak, bacanya apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kira-kira ini zikir enggak, Pak? Zikir. Karena ada diawali dengan kalimat tasbih kepada Allah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Itu zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi zikir itu lebih luas cakupannya. Bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan afdalul dzikri tilawatil Qur'an. Zikir yang paling afdal kata beliau itu adalah tilawatil Qur'an. Ya, membaca apa? Al-Quran. Berarti ketika kita baca Quran, ketika tilawah Al-Quran, hakikatnya kita sedang dalam keadaan apa? Berzikir kepada Allah. Kita sedang terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya kata para ulama, segala kebaikan-kebaikan yang kita tunaikan, itulah hakikat daripada zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti duduk dalam majelis ilmu bagian daripada zikir. Ya. Berbuat baik kepada orang tua bagian daripada zikrullah. Apa saja yang kaitannya dengan kebaikan, para ulama mengatakan itu bagian daripada zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam arti yang spesifik, arti yang khusus, zikir itu adalah kalimatnya ada 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, jadi kalau ada kalimat tasbih, ada kalimat tahmid, ada kalimat tahlil, ada kalimat takbir, maka disebut dengan zikrullah. Bisa dipahami ya, Pak, ya? Jadi ada sebutan yang lebih khusus, ada sebutan yang lebih umum tentang zikir kepada Allah. Dan Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis tersebut, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta, dan tidak ada masalah bagimu dari mana saja engkau memulainya. Jadi zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ini bisa dibaca dari belakang. Ya. Bisa dibaca dari belakang, Pak. Berarti kalau dibaca dari belakang apa bacaannya, Pak? Allahu akbar wa la ilaha illallah walhamdulillah wa subhanallah. Boleh enggak? Boleh. Karena kata Rasulullah SAW, la yadurru,
La yadur itu artinya tidak ada masalah bagimu, tidak ada mudarat bagimu. Bi ayyihinna bada'ta, engkau memulai dari mana saja. Tetapi karena kebiasaan kita, habit kita awali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kebiasaan kita, Pak. Udah jadi habit kita. Tapi kalau sekiranya kita membalik ucapan zikir ini, boleh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dianggap aneh nanti ya, Pak ya. Kalau ada orang zikirnya mungkin beda sama kita, ya. Zikirnya awalinya apa, Pak? Allahu akbar wa la ilaha illallah walhamdulillah wa subhanallah. Wah, ini aliran apa, Pak? Aliran baru gitu ya. Rasul mengatakan boleh. Nah, terkadang mungkin karena hal itu tidak lazim ya, Pak ya. Tidak lazim, tidak Pak? Jarang dilakukan jadi hal yang aneh. Contoh sederhana misalnya, Pak. Ini di kita jarang dilakukan, Pak. Enggak lazim, tapi boleh di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tertinggal qabliyah subuh, ya, mungkin sampai masjid sudah iqamat, ya. Kemudian dia salat subuh bersama imam, ya. Karena kalau sudah iqamat kan tidak ada lagi salat sunnah. Betul ya, Pak ya? Kalau sudah iqamat maka tidak ada lagi salat apa, Pak? Salat sunnah, kecuali kita ikuti salat fardu. Lalu selepas salam, assalamualaikum, kemudian zikir atau doa, kemudian ia kerjakan qabliyah subuh itu qadaan, boleh. Cuma di kita mungkin jadi hal yang Pak? Enggak lazim, ya. Kalau Bapak Ibu ke Mekah Madinah, ada orang-orang yang habis salat subuh itu dia salat sunnah. Ya kita husnudzon. Ini orang mungkin dia telat masuk masjid tadi, ya. Mungkin tidak sempat kerjakan qabliyah subuh, lalu dia kerjakan setelah salat subuh. Dalilnya ada dalilnya. Dalam satu kesempatan ada seorang sahabat di masa Rasulullah SAW salat sunnah setelah subuh. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, wahai si fulan, salat apakah yang engkau tunaikan ini? Salat apakah yang engkau kerjakan ini, wahai si fulan? Maka kata sahabat itu, ya Rasulullah SAW, aku tadi tertinggal salat sunnah qabliyah subuh. Maka aku kerjakan setelah salat subuh ini. Dan Rasulullah SAW tidak melarangnya. Dalam kajian hadis, Pak, kalau Rasulullah SAW tidak melarang perbuatan para sahabat, ini namanya takrir dari Nabi SAW. Berarti hal itu hukumnya apa, Pak? Boleh. Ya, saya ulangi sekali lagi, kalau ada perbuatan sahabat di masa Rasulullah SAW, dan Rasul tidak melarangnya, karena kalau itu nggak boleh pasti diapain, Pak? Pasti dilarang oleh Rasul. Tapi hal itu karena itu boleh, Rasul nggak melarangnya dan mendiamkannya. Ini berarti hukumnya adalah sesuatu yang mubah. Ini banyak contoh nanti di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang Ustaz katakan, terkadang ada sesuatu yang tidak lazim kita lihat, tetapi sebenarnya ada dalilnya atau ada dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Karena qabliyah subuh ini salat sunnah yang istimewa, Pak. Bahkan Rasul mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Jadi mengqadha salat sunnah karena kita terhalang sesuatu, itu boleh hukumnya, Pak. Mengqadha salat sunnah itu boleh. Dan Rasulullah SAW pun juga mempraktekkan, beliau pernah mengqadha salat sunnah yang beliau tertinggal kan? Ya, mungkin pernah kita dengar sebuah riwayat Nabi SAW pada salat zuhur itu beliau kedatangan tamu, ya. Mungkin tamu ini rupanya lama dia bertamu kepada Rasulullah SAW sampai Rasul tidak sempat kerjakan ba'diyah zuhur. Lalu Rasulullah SAW kerjakan ba'diyah zuhur itu adalah setelah sholat asar. Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sholat apakah yang engkau kerjakan setelah asar ini? Kata Nabi SAW, tadi kedatangan tamu habis zuhur. Tamu ini bertamunya lama sampai masuk waktu asar. Dan aku belum sempat kerjakan ba'diyah zuhur. Aku kerjakan setelah sholat asar ini. Qadha'an, mengqadha daripada sholat sunnah yang tertinggal. Itu Nabi SAW mengqadha amalan sunnahnya. Nah, tapi di kita kan terkadang ini sesuatu yang Pak? Gak lazim gitu, Pak ya. Nah, jadi
sekali lagi para jamaah, kalau kita melihat ada amalan yang mungkin tidak lazim ya, atau amalan yang mungkin baru bagi kita tidak langsung memponis salah gitu ya Pak ya. Ada dalilnya atau ada dasarnya di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti kalau ada orang zikirnya berbeda sama kita, jangan disalahkan ya Pak ya. Jadi kalau ada orang zikir mungkin redaksinya agak sedikit berbeda dengan kita, tidak disalahkan ya. Karena kata Rasul apa tadi Pak? Tidak ada masalah engkau memulai dari mana saja ya. Kalau yang biasa kita ucapkan apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau dibalik apa Pak? Allahu akbar wala ilaha illallah walhamdulillah wa subhanallah. Kita pakai zikir ini boleh ya. Kita kata Rasulullah SAW, dari mana saja kita mulai itu adalah sesuatu yang tidak ada masalah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian berikutnya ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'u Allahu biha darajat. Sesungguhnya seorang hamba yang berbicara satu kata, ya satu kata Pak. Kita bicara itu satu hari itu berapa kata Pak? Satu hari itu berapa kata Pak? Pernah dihitung nggak Pak? Satu hari kita ngomong itu berapa kata? Dan teorinya dalam ilmu komunikasi Pak, perempuan itu lebih banyak mengeluarkan kosakata dibandingkan dengan laki-laki Pak. Betul nggak Ibu? Bu? Ini kita tanya sama ummahatnya. Jadi dalam ilmu komunikasi Pak, ya, ilmu komunikasi itu adalah wanita lebih banyak mengeluarkan kata-kata satu harinya dibandingkan dengan laki-laki. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya seorang hamba yang berbicara satu kata saja. Ya, kita udah satu hari ini berapa kata yang kita ucapkan. Kalau ada orang yang berbicara kata Nabi satu kata saja, satu kalimat saja, tapi kalimat itu adalah mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Satu kata tapi membuat Allah taala senang, satu kata tapi membuat Allah taala ridho kepada kita. Bahkan mungkin hamba itu tidak terlalu memikirkan kalimat itu, dianggap kalimat yang biasa-biasa, kata Rasulullah SAW, dianggap mungkin kalimat sederhana, ya. Apa kata beliau? Namun dengan kata yang sederhana itu, ya, yang Allah taala ridho itu bisa mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu kata saja, Pak. Kalau Allah taala ridho dengan kalimat itu, Allah taala senang dengan kalimat itu, maka Allah taala akan mengangkat derajat hamba-hambanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimal kalau kita tidak membahagiakan orang dengan materi yang kita miliki, minimal kalau kita tidak mampu membahagiakan orang dengan apa yang kita miliki, apa kata Rasulullah SAW? Fabi kalimatin thayyibah, maka dengan kalimat yang baik kita bisa memberikan kebaikan untuk orang lain. Jadi ucapan yang baik saja itu adalah menjadi sesuatu yang terbaik yang Allah Ta'ala ridhoi dan akan dicatat sebagai sesuatu yang bisa mengangkat derajat orang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu kata saja, Pak. Apalagi kita ucapkan zikir kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang pasti ini adalah pasti diridhoi Allah taala. Kalau mungkin di luar kalimat zikir saja, kalau ada kalimat yang Allah taala ridhoi, kalimat yang Allah taala sukai, itu menjadi kalimat yang akan mengangkat derajat seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk mohon maaf para jamaah, seorang suami ketika memuji istrinya, itu kan kalimat yang Allah Ta'ala ridhoi, kalimat yang Allah Ta'ala cintai. Bisa jadi itulah kalimat yang ketika Allah Ta'ala cinta kepada hambanya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mohon maaf para suami, ya, dilayani oleh istri kita dengan kalimat terima kasih saja, itu adalah ketika Allah Ta'ala ridho dengan kalimat itu dari seorang suami, maka Allah Ta'ala angkat derajat kita, Pak. Ya. Jadi ketika kita minta pasangan kita untuk dilayani sesuatu, kita ucapkan terima kasih. Kalimat syukron. Syukron itu apa ya? Syukron, Pak. Terima kasih. Atau jazakallahu khairan. Ini kan kalimat sederhana, Pak. Mungkin kita biasa ucapkan, biasa kita dengar.
Tapi kalimat ini ketika Allah Ta'ala ridhoi Pak, inilah yang mengangkat derajat seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang beriman itu saling mendoakan. Kalau kita perhatikan Pak, kebiasaannya Rasulullah SAW itu banyak mendoakan. Ya. Kalimatnya sih sederhana Pak, barakallah. Apa nih barakallah Pak? Apa nih barakallah? Semoga Allah berkahi. Itu kan kalimat sederhana itu Pak. Barakallah, doa tapi. Ketika Allah Ta'ala ridho dengan kalimat itu, Allah Ta'ala senang dengan kalimat itu, sederhana mungkin menurut kita, tapi itulah yang mengangkat derajat orang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya Rasulullah SAW itu beliau teladan layak menjadi uswah hasanah bagi kita. Beliau Masya Allah, kalimat-kalimat yang keluar dari lisan beliau, kalimat-kalimat yang baik kepada pasangan, kepada anak-anak, kalimat-kalimat yang baik. Kita tidak tahu para jamaah satu hari yang kita bicara itu, kata-kata yang kita ucapkan itu mana yang Allah Ta'ala ridhoi. Ya. Sedangkan lisan ini kan tidak ada capek-capeknya Pak. Ya. Lisan itu stop, itu hanya waktu tidur aja Pak. Betul ya Pak ya? Betul enggak? Ya. Lisan ini kan makanya organ yang paling banyak bertanggung jawab Pak. Sampai para ulama salaf mengatakan apa? Siapa yang baik menjaga lisannya, maka baiklah anggota yang lainnya. Karena memang paling besar peranannya itu anggota tubuh kita di lisan, Pak. Betul ya, Pak ya? Nah, sekarang lisan itu diganti, Pak. Diganti dalam era modern ini kedua jari kita, Pak. Karena dua jari itu adalah mewakili lisan, kan? Paham, Pak? Lisan itu yang terucap, tetapi yang teraplikasi itu melalui dua jari kita, Pak. Makanya para ulama mengatakan kalau ada orang yang menjatuhkan cerai kepada istrinya melalui tulisan, itu jatuh hukumnya Pak, perceraian. Karena tulisan itu adalah mewakili daripada ucapan. Nah di era modern ini sekarang Pak, bayang ulama ini udah sekian abad yang lalu Pak membahas tentang hukum gimana seorang suami jatuhkan cerai dengan tulisan. Ya. Misalnya suami mengatakan saya ceraikan kamu, ya. Dia tulis, ya. Maka kata para ulama, sahhat talaq, itu jatuh talaknya, Pak. Karena kenapa? Karena tulisan itu mewakili apa, Pak? Lisan. Oleh karena sekarang di era modern itu, Pak, mungkin orang nggak ngomong, Pak, ya, orang nggak bicara, Pak. Tapi yang bicara apanya, Pak? Pak, apanya bicara, Pak? Ini dua jarinya, Pak. Komentar positif, alhamdulillah jadi pahala. Komentar yang buruk ya jadi jadi dosa. Ya, itu hanya dua jari kita, Pak. Oleh karenanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kita karunia yang luar biasa. Lisan ini karunia yang luar biasa. Kalau orang menjaga lisannya, maka insya Allah akan terjaga yang lainnya. Makanya kata Rasulullah SAW, fabi kalimatin thayyibah, kalimat yang baiklah yang bisa menjadi amal saleh yang mewakili dari amal-amal yang lainnya. Kalimatan thayyibah. Rasulullah SAW Masya Allah sering memuji istri beliau, ya. Rasulullah SAW keluar kalimat-kalimat yang baik kepada para sahabat, diberikan semangat kepada para sahabat. Itu Rasulullah SAW. Beliau menghindari untuk mencela, melaknat, itu Nabi SAW. Kalimatun thayyibah, ya, kalimat yang apa? Yang baik. Makanya sampai digambarkan dalam Al-Quran itu kalimat thayyibah itu seperti apa, Pak? Seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dahannya atau rantingnya itu menjulang ke langit. Kan ada ungkapan di dalam Al-Quran itu, Pak. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha sama. Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu, Pak, ini kalau di Arab, Pak, para ulama itu sering menganalogikan pohon yang baik itu pohon kurma. Pohon kurma itu, Pak, hampir semua bermanfaat. Betul ya, Pak ya? Pohon kurma. Kalau kita di Indonesia kira-kira pohon apa, Pak? Kelapa. Dulu ada orang Arab datang ke Indonesia, Pak. Begitu dikasih kelapa, senangnya luar biasa, Pak. Dia lihat tuh pohon kelapa itu, ya, strukturnya bagaimana dia. Dia katakan hadhihi syajaratun thayyibatun. Inilah gambaran pohon yang baik yang ada dalam Al-Quran. Kalau di Arab ya kurma. Kalau di kita ya pohon kelapa.
Ya, karena di sini nggak ada korma Pak ya. Kita ini ada pohon kelapa. Kasyajaratin thayyibah. Sifatnya sama Pak. Asluha tsabitun. Akarnya kuat. Ya, akarnya apa Pak? Kuat. Ya. Pohon kelapa itu luar biasa kokoh dia. Karena akarnya kuat. Bahkan akarnya itu apa namanya Pak? Lebar. Ya. Wa far'uha fis sama. Ya. Apa namanya Pak? Far'uha itu cabangnya menjulang ke langit. Ya, berarti pohon yang tinggi. Kemudian tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Dan semuanya bermanfaat. Kelapa itu semuanya enggak bermanfaat, Pak? Bermanfaat semuanya? Bermanfaat, Pak. Tidak ada yang tersisa, Pak, dari pohon kelapa itu. Ya. Akarnya dimanfaatkan. Batangnya bermanfaat. Daunnya bermanfaat. Kemudian buahnya baik yang masih muda ataupun yang tua itu bermanfaat. Ya, airnya sehat. Inilah gambaran daripada orang mukmin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukmin itu adalah seperti pohon yang baik. Dimanapun ia berada selalu memberikan kebaikan dan kemaslahatan. Kasyajaratin thayyibatin. Maka pantas tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi satu kalimat yang terucap itu kalau Allah taala ridhai, itulah yang bisa mengangkat derajat orang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita setiap hari ini berucap sekian ribu kata, kita berharap mudah-mudahan kata yang keluar dari ucapan kita adalah kalimat-kalimat yang Allah taala ridhai. Ya, minimal makanya disibukkan dengan apa tadi Pak? Zikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau ucapan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kita perbanyak la haula wala quwata illa billah. Kita baca setiap hari itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalimat-kalimat yang kita harapkan Allah taala ridhai dan kemudian Allah taala mengangkat derajat orang-orang mukmin. Kemudian dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW telah bersabda, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihima ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya hai kafir. Ini orang beriman, orang muslim, tapi dia bilang apa Pak? Hai kafir kata Nabi. Ya, jadi langsung memvonis orang jadi kafir. Padahal yang dia vonis ini apa? Mukmin. Ya, orang yang beriman, menjalankan rukun Islam, menjalankan rukun iman, ya. Tetapi kemudian dia katakan kepada saudaranya, dia panggil saudara kafir. Apa kata Nabi SAW? Faqad ba'a biha ahaduhuma, maka sesungguhnya salah seorang dari keduanya kembali dengan menyandang kekufuran tersebut. Kalau tuduhannya tidak benar, maka akan kembali kalimat itu kepada siapa Pak? Kepada yang mengucapkannya. Ya, sehingga kalimat ini kata para ulama harus dihindari. Jangan kita mudah untuk mengatakan kalimat apa Pak? Kafir. Ini yang diucapkan kepada orang beriman ya Pak ya. Tapi kalau kepada orang yang di luar akidah kita, itu memang udah sebutan Allah Pak. Ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum walid. Jadi kalau kepada yang luar akidah kita, itu memang sudah jelas. Itu nasnya Al-Quran ada. Dan itu ranah Islam memang dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhal kafirun. Banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi yang dimasukkan adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saudara kita Muslim, mukmin, kalimat ini jangan mudah kita ucapkan kata Nabi. Karena kenapa? Kalau kalimat ini keluar, hai kafir, kita katakan kepada saudara kita, hai kafir. Kalau tidak ada hujjah ya kepada orang tadi, ternyata tuduhan kita salah, kembali kalimat itu kepada siapa Pak? Yang diri sendiri yang mengucapkannya. Nauzubillah. Nah ini sekarang yang disebut di Timur Tengah itu namanya jama'atut takfir namanya. Ya, apa namanya Pak? Jamaah takfir. Takfir itu dari kata kaffara yukaffiru, mengkafirkan kaum muslimin. Jadi dia enggak kafirkan orang kafir, Pak. Yang dia kafirkan siapa, Pak? Orang muslim. Nauzubillah, ya. Bahkan sampai menghalalkan darah kaum muslimin, nauzubillah. Ya. Jadi siapa yang berada di luar di luar pemahaman dia, di luar dari keyakinan dia, dia anggap kaum muslim itu kafir, nauzubillah.
Nah, ini menjadi sekarang Pak fenomena di Timur Tengah. Ya. Makanya boleh dikatakan Pak, di antara asbab Timur Tengah itu menjadi negara konflik. Ini karena ini Pak. Salah satu ya, bukan satu-satunya Pak ya, salah satu sebabnya. Setelah kita kaji dari beberapa literasi para ulama, ternyata salah satu hal yang dihadapi Timur Tengah saat sekarang inilah takfir ini Pak. Dan kelompok ini ada di semua negara Pak, terutama di negara-negara Timur Tengah itu ada. Ya, namanya jama'atut takfir. Siapa yang bermain di dalam fikrah ini atau pemikiran ini tidak terlepas daripada kepentingan al-Yahud. Ya, kepentingan apa? Yahudi. Karena Yahudi itu melemahkan Islam itu dari dalam. Ya, Yahudi itu tahu betul umat Islam itu sulit untuk dilemahkan dari luar. Sulit untuk dikalahkan dari luar. Tapi cara yang paling efektif itu adalah at-tad'if minad dakhil, melemahkan dari dalam. Gimana caranya? Dimunculkanlah tadi sebuah pemikiran yang disebut dengan takfir. Ya, takfir itu artinya mengkafirkan. Yang penting di luar kelompok dia kafir. Ya, yang penting di luar kelompok dia halal darahnya untuk dibunuh, nauzubillah. Ya, kita mungkin pernah dengar kisah Pak, di satu peperangan terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada seorang sahabat ketika lagi berkecamuk peperangan Pak, ya, ketika dia akan menebas itu musuh, ya, musuh itu ucapkan apa Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pernah kita dengar kisah ini Pak? Ya, jadi dalam situasi berperang ini Pak, ada orang mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anggapan sahabat ini, ini orang ucapkan dua kalimat syahadat supaya kenapa Pak? Supaya kenapa Pak? Supaya tidak dibunuh. Dalam pemikiran dangkalnya sahabat ini hanya menilai dari anggapan dia saja, maka kemudian dia tebas itu leher orang itu. Ya. Orang kafir tadi. Tapi dia sudah ucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dalam pemahaman dangkalnya sahabat ini, dia anggap orang itu adalah mencari cara untuk selamat dari pembunuhan. Tapi sahabat ini sudah keburu ditebas lehernya. Kemudian cerita ini kan sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sahabat yang membunuh orang yang mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini sahabat ini dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai si fulan, apakah engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat? Jadi Rasul tabayun dulu ya Pak, ya, enggak buru-buru langsung disalahin sahabat ini. Rasul dapat informasi ada orang yang membunuh orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Ditanya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai si fulan, apakah benar engkau melakukan hal itu? Kata si fulan ini, na'am ya Rasulullah. Apa na'am? Ya, saya lakukan. Tabayun dulu Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW baru luruskan cara berfikirnya sahabat itu. Apa kata beliau? Wahai si fulan, aku ini diutus oleh Allah Ta'ala tidak untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Tapi itu kata Nabi SAW. Aku diutus oleh Allah Ta'ala tidak untuk menghukumi apa yang ada di dalam apa? Hati manusia. Rasul aja nggak tahu isi hati orang Pak. Yang kita disuruh menghukumi itu adalah nahkumu bizzawahir. Jadi kita nilai orang itu dari zahirnya aja Pak. Kalau dia sudah ucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, secara hukum zahirnya Pak, itulah muslim. Karena dia muslim, maka terjaga semuanya, terjaga hartanya, terjaga kehormatannya, terjaga jiwanya. Enggak boleh untuk dibunuh. Ya, itu namanya Pak, kehormatan orang beriman. Nanti kalau dikaji dalam fikih Islam namanya maqasidus syariah. Ya, ada tujuan-tujuan syariat Islam ini. Di antara tujuannya adalah hifzul an-nafsi, menjaga jiwa. Siapa saja yang sudah ucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, dijamin selamat apanya Pak? Jiwanya, enggak boleh dibunuh. Ya, nah artinya Rasulullah SAW memberikan arahan kepada sahabat. Ya, jadi kita hanya nilai secara apa? Zahir. Termasuk Ustaz contohkan yang kedua Pak. Yang dibuat oleh Yahudi itu adalah kelompok namanya Sabaiyah. Pernah kita dengar nama Sabaiyah? Kelompok Sabaiyah ini yang nanti kemudian menjadi Syiah.
Dulu awal di dalam sejarah Islam namanya kelompok Sabaiyah. Diambil dari nama Abdullah bin Saba. Ya, Abdullah apa? Bin Saba, yang kemudian nanti berubah nama menjadi aliran Syiah atau aliran Rafidhah. Ini Abdullah bin Saba ini adalah seorang yang baru memeluk Islam. Baru memeluk Islam itu apa namanya, Pak? Mu'allaf. Ya. Sebagian ahli sejarah mengatakan dia berpura-pura masuk Islam. Kemudian dialah yang paling pertama mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Ya, dia yang pertama mengkultuskan apa? Ali bin Abi Thalib. Mengatakan Ali itu lebih baik daripada Abu Bakar, Ali lebih baik daripada Umar, Ali lebih baik daripada siapa? Daripada Utsman, ya. Bahkan sampai beranggapan malaikat Jibril itu salah alamat. Ya, salah apa, Pak? Alamat. Mestinya wahyu itu adalah disampaikan kepada Ali, bukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan dia mengagungkan Ali, ya. Bahkan ada satu kalimat yang dia pernah ucapkan, Ali huwallah. Ali itu adalah titisannya Allah. Apa titisan itu, Pak? Jadi dia menyatu dengan Allah. Jadi sampai itu keyakinan yang dia bangun, Pak. Ya. Nah, akhirnya inilah yang diperalat oleh orang-orang Yahudi untuk kemudian memunculkan sebuah pemikiran yang namanya atau aliran namanya apa? Syiah atau Rafidhah. Jadi munculnya itu adalah dari al-Yahud, ya, dari orang-orang ya Yahudi untuk melemahkan Islam dari dalam. Maka inilah benar firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah ridha al-Yahud sampai kita ini mengikuti millah-millah mereka. Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW itu mengatakan jangan pernah kita menyamakan diri kita ini dengan kaum Yahudi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ketika orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram, Nabi SAW mengatakan berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Bahkan beliau mengatakan kalau aku hidup tahun depan saya akan berpuasa pada tanggal yaitu 9 Muharramnya supaya tidak sama dengan al-Yahud, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab, karena sudah jam 5.40 sesuai dengan arahan MC kita. Kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita barokahnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.